Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Di sini saya akan membahas tentang materi matematika kelas 5 SD, yaitu tentang pengumpulan data. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut. Pengumpulan data. Untuk materi pengumpulan data, KD yang akan kita pelajari yaitu KD pengetahuan 3.7, menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. KD keterampilan 4.7, menganalisis data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Nah, berbicara tentang data itu sendiri adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu pencatatan langsung, kedua wawancara, ketiga angket atau kuesioner, yang keempat observasi atau penelitian. Cara pengumpulan data yang pertama yaitu melalui pencatatan langsung. Contohnya, pengumpulan data dengan cara pencatatan langsung yaitu yang pertama, data hasil perolehan suara pemilihan ketua kelas. Yang kedua, seorang wasit pertandingan bulu tangkis mencatat langsung perolehan skor setiap pemain yang sedang bertanding. Yang ketiga, mencatat berat badan teman sekelas dengan menimbang langsung menggunakan timbangan. Nah, contoh yang pertama dan ketiga kita bisa lakukan bersama teman-teman kita ketika kita masih berada di kelas maupun di sekolah ya adik-adik ya. Kedua yaitu dengan cara wawancara. Wawancara adalah tanya jawab seseorang untuk dimintai keterangan akan sesuatu hal. Misalnya, kamu ingin mengetahui ukuran sepatu seluruh teman kelasmu, maka kamu menanyakan satu persatu. Data yang kamu peroleh tersebut dapat dituliskan dalam bentuk tabel. Nanti kalian buat tabel ya dengan garis yang rapi, dan nanti di atasnya diberikan identitas nama seperti nomor, nama teman, dan ukuran sepatunya. Misalnya yang kalian wawancarai yang pertama adalah Maya. Ukuran sepatu Maya misalnya 37, maka kalian catat di sini menjadi 37. Kemudian misalnya yang kedua kalian wawancarai adalah Roni. Ukuran sepatu Roni misalnya 36, maka kalian catat 36. Yang ketiga yang kalian wawancarai adalah Nia. Ukuran sepatu Nia adalah 33, maka kalian catat di sini 33. Nah, berikut hasil wawancara kalian dituliskan menggunakan tabel supaya lebih rapi seperti itu. Baik, cara pengumpulan data selanjutnya yaitu menggunakan penelitian. Misalnya, jika kamu ingin mengetahui jenis kendaraan yang paling banyak melintas di jalan sekitar rumahmu dalam beberapa jam, kamu dapat membuat posko sederhana di pinggir jalan bersama temanmu dengan terlebih dahulu membuat daftar nama jenis kendaraan seperti berikut. Nah, misalnya kita sudah memiliki data daftar nama jenis kendaraan anak-anak. Yang pertama ada nomor, terus jenis kendaraan, banyak kendaraan yang melintas, gunakan garis lurus, dan banyak dalam angka. Misalnya nih, kita mau meneliti kendaraan yang lewat depan rumah kita selama 2 jam. Karena kita berada di jalan gang, maka kita buat tabel seperti yang pertama ada sepeda motor, mobil, bus, dan truk. Kita sudah memiliki data yaitu sepeda ada 7, sepeda motor 10, mobil 2. Karena di dalam gang bus kita kasih 0, terus truknya juga 0. Nah, mari kita susun datanya. Kita menggunakan banyak kendaraan yang melintas menggunakan turus. Turus itu adalah garis lurus ya anak-anak, dan dalam banyak angka juga.
itu sepeda 7. Maka kita tulisnya yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, 5 kita tulis menggunakan garis miring. Maka dalam satu rumpun akan ada 5. Karena 7, maka kita tambah 2 lagi, yaitu 5, 6, 7. Selanjutnya, sepeda motor. Dalam banyak angka ada 10. Maka garis lurusnya kita tulis yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Tambah lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadinya menjadi 10. Yang ketiga yaitu mobil. Dalam banyak angka ada 2. Terus tulisnya pada garis lurus yaitu 1, 2. Kemudian 64 bus ya anak-anak. Bus dalam banyak angkanya 0, maka kita kosongkan. Kemudian truk dalam banyak angkanya 0, maka garis lurusnya kita kosongkan juga. Seperti itu anak-anak. Yang keempat yaitu angket atau kuesioner. Kuesioner atau angket disebut juga lembar isian. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meminta narasumber mengisi lembar isian sesuai data diri. Nah, berikut contoh kuesioner untuk mengetahui data olahraga kegemaran siswa. Nah, ini ada contoh kuesioner olahraga kegemaran siswa kelas 5 ya anak-anak ya. Di sini ada contoh kuesioner olahraga kegemaran siswa kelas 5. Nah, di sini ada tabel data diri anak-anak ya. Kita isi dulu namanya. Seumpama namanya ada Laila. Nah, setelah dikasih nama, maka kita baca petunjuknya, yaitu beri tanda checklist atau centang pada kolom olahraga yang kamu sukai. Nah, di sini Laila menyukai olahraga basket, maka yang dicentang adalah basket. Kemudian setelah itu ternyata Laila itu juga menyukai renang. Bagaimana, Bu? Boleh dicentang lagi yang olahraga renang. Loh Bu, kenapa boleh 2? Kenapa tidak 1 saja? Karena tidak ada perintah menyentang hanya 1. Maka kalau tidak ada perintah seperti itu, kita bebas ya anak-anak ya, milih berapa saja. Seperti itu. Nah, supaya lebih paham, kita perhatikan contoh soal berikut ya anak-anak. Tina menyebarkan kuesioner untuk mengetahui jenis hobi 7 siswa di kelasnya. Hasil kuesioner tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Maya gemar bermain sepak bola. Yang kedua, Wendy gemar berenang. Yang ketiga, Dini gemar menyanyi. Yang keempat, Aryo gemar membaca. Yang kelima, Dito gemar bermain sepak bola. Yang keenam, Yanti gemar bernyanyi. Yang ketujuh, Riko gemar bermain sepak bola. Nah, berdasarkan data tersebut, maka lengkapilah tabel berikut. Dari soal tersebut, maka kita buat tabel seperti ini ya. Karena dia berbicara dengan hobi, maka pada tabel tersebut kita tuliskan hobi. Kemudian banyak siswa dalam bentuk tulis dan angka. Nah, dalam hobi ini kita list ya anak-anak ya. Ternyata ada 4 jenis hobi yang disukai oleh teman Dina. Yang pertama adalah sepak bola, kemudian berenang, menyanyi, dan membaca. Maka kita lihat soalnya. Yang pertama yaitu bermain sepak bola. Maka pada kolom garis lurus kita tulis 1. Yang kedua berenang, maka kita tulis 1. Kemudian yang ketiga yaitu menyanyi, maka kita tulis 1. Kemudian yang keempat membaca, maka kita tulis 1. Nah, kembali lagi yang kelima yaitu bermain sepak bola, maka kita kembali ke kolom sepak bola, kita tulis lagi 1. Kemudian yang keenam menyanyi, kita ke kolom menyanyi, kita tulis 1. Kemudian ketujuh yaitu bermain sepak bola, kita kembali lagi ke kolom sepak bola, kita tulis 1. Nah, kalau sudah seperti ini maka tinggal kita tuliskan angkanya. Nah,
seperti ini ya. 3, 1, 2, 1. Nah, dari tabel tersebut bisa ditarik kesimpulan dari hasil kuesioner 7 siswa, hobi yang paling digemari adalah sepak bola sebanyak 3 siswa. Kemudian hobi yang digemari setelah sepak bola adalah menyanyi sebanyak 2 siswa. Selain kedua hobi tersebut, masing-masing hobi digemari oleh 1 siswa saja, seperti itu. Kesimpulan ini tergantung kalian. Bagaimana cara kalian menarik kesimpulan dari suatu data. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang pengumpulan data. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.